Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Yon Megan. Nah, kali ini pembahasannya sangat seru, teman-teman. Karena apa? Kita mau sharing tentang sex education. Nah, teman-teman perlu memahami sama menonton secara bijak hal ini ya. Karena ini bisa dikatakan sangat bermanfaat ya, Jainul ya. Bermanfaat buat teman-teman juga. Jadi di sini saya ada narasumber yaitu Jainul Irfan. Dia kemarin baru melaksanakan pernikahan, alhamdulillah. Jadi sebelumnya Jainul ini menjalankan sunnah Rasul dengan kaidah syariat Islam, yaitu ta'aruf. Jadi berpacaran setelah menikah. Nah, seru kan teman-teman? Jadi kita langsung aja tanya, gimana nih Jainul bisa menjalankan syariat Islam, yaitu yang namanya ta'aruf, di mana pada, ya maaf ya Jainul ya, pada zaman sekarang tuh sulit sekali melakukan hal ini ya. Karena saya sendiri aja, mungkin teman-teman di rumah juga merasa bisa gitu ya kan. Biasanya kita pacaran dulu berapa lama, baru mengenal satu sama lain, baru kita menikah. Nah, ini saya pengen tahu Jainul gimana nih bisa seperti ini. Aduh, hebat ini, bagus banget ya. Awalnya gimana? Ya, sharing pengalaman saya. Iya. Alhamdulillah, maksudnya bersyukur lah. Ya, ya ini ya, udah qadarullah Allah. Ya. Saya bisa maksudnya melakukan pernikahan dengan syariat, dengan jalan yang emang Allah inginkan gitu. Seperti ini, betul. Karena nggak ada niatan sama sekali buat misalkan ta'aruf, kenal sama cewek tapi langsung menikah. Mungkin, kayak gimana nih? Mungkin jalannya seperti ini. Kadang orang bilang kayak beli kucing dalam karung nih, harus kayak gimana? Kenal aja belum, kayak gimana gitu. Nah, tapi sebelumnya Jainul juga pernah pacaran ya, maaf ya, sebelumnya dengan banyak laki-laki laki-laki ini kayak film ya. Ya sebelumnya sama pacaran dulu sama yang lain, kemudian sempat kandas. Ini lagu ya. Kandas, ketemu sama calon istri itu seperti apa, bisa diceritakan sama teman-teman Jainul? Ini sharing aja ya pengalaman. Ya, betul. Awalnya ya pengenalan, dikenalin sama temen-temen lah, temen gym, temen latihan. Oh, dikenalin. Tapi untuk awal saya sama istri tuh nggak pernah ketemu langsung ataupun kontak-kontakan nggak pernah, emang nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Nah itu, jadi nggak pernah bertemu, nggak pernah kontak ya? Nggak pernah kontak sama sekali. Wah, ini terus. Akhirnya karena mungkin saya dengan hubungan yang lama, saya yang bilang, nah udahlah, ini nggak benar kalau saya terus menjalankan pacaran kayak gini, karena yang udahan terus nggak cocok terus, terus itu. Betul. Akhirnya saya curhat sama temen itu. Ya. Wah, kalau memang udah ada yang cocok nih jodoh, langsung nikah aja. Dan akhirnya temen itu menawarkan, nih ada nih, ya insya Allah ini cocok, terus baik juga ya kan, ya untuk agamanya. Betul. Akhirnya ya udah dikenalin lewat. Saya pribadi sih sebelumnya, maaf ya saya potong, saya kenal gitu sama dua orangnya. Saya kenal Jainul, saya kenal sama, katakanlah namanya Mawar ya. Sama calon Jainul tuh saya tahu. Jadi memang baik orangnya, soleha, rajin menabung juga. Enggak lah, tapi benar-benar baik. Jadi ya teman-teman bisa diartikan bahwa banyak pepatah yang orang baik ketemu baik, orang soleh ketemu yang soleha, ya benar nggak? Jadi sebelumnya juga Jainul tuh nggak kenal. Nah, sampai kenal tuh gimana caranya? Ya awalnya dikenalin, nyangkanya main-main aja, kenal biasa gitu nih. Kenalnya di mana ini? Kenalnya dikenalin lewat Instagram, dilihat ini Instagramnya nih, Instagramnya lewat medsos, media sosial. Dan akhirnya awalnya istri saya nganggepin saya tuh bercanda, karena tahu bidang saya gym itu, nganggapnya kan lebih banyak orang mikirnya negatif kan gitu. Kebanyakan orang mikirnya wah ini pasti mungkin bukan negatif ya, jadi banyak bercanda, nggak serius gitu. Kayak saya orangnya banyak bercanda teman-teman, tapi kalau mau serius nanti dulu deh. Balik lagi bercanda. Akhirnya di situ istri tuh nggak percaya awalnya. Betul. Nggak percaya. Dan akhirnya istri bilang kalau emang serius ya udah datang ke rumah aja. Istri langsung bilang gitu, datang ke rumah tanpa pernah ketemu langsung. Belum ketemu langsung, face to face belum ya? Tahu. Saya cuma lihat lewat Instagram, chatting aja nggak pernah, chatting aja enggak, nanya enggak. Bisa chattingnya masih apa? Akhirnya di situ sebelum saya tekad ke rumahnya, saya
mencari dulu nih orang ini kayak gimana. Oh, jadi calon istri saya ini tinggal cari-cari gimana. informasi Iya, dulu ya. informasi. Hanya sebatas melihat mungkin fisiknya Ya, di medsos di ya, media sosial. Instagram, Iya. melihat. Oke. Jadi dengan niat dan tekad, Ya. akhirnya berusaha untuk bertemu. mencari dulu ini karakter orangnya kayak gimana. Oh, oke. Tapi saya nggak mau sampai nanya langsung ke orangnya Secara pribadi ya, enggak. Ya, akhirnya saya menanyakan kepada keluarganya, teman-teman Oh. terdekatnya dan teman-teman pekerjaan satu lingkungan. Oh, oke. Akhirnya di situ saya menyimpulkan, wah ini udah cocok buat saya jadi istri dan kedepannya mungkin ini siapa tahu jodoh saya baik buat saya. Akhirnya Betul. saya udah tahu karakternya fix, saya tekad akhirnya berani ke rumah. Oh, orang datang ke tuanya. rumah. Iya. Itu udah komunikasi itu sama udah calon istri. komunikasi, cuman minta alamat buat saya ke alamat. rumah gitu. Akhirnya Bawa semacam oleh-oleh ya gitu kan. makanan lah wajar. Suplemen enggak? Enggak. Belum ya. Belum. Akhirnya itu pertama kali ketemu tatap langsung sama istri, sama keluarganya di situ. Gimana nih perasaannya, pasti ada deg-deg Ya, seru gitu. deg-degan. Sendiri datang saya sendiri dulu datangnya. Langsung ketemu sama bapaknya. Bapaknya? Ya, bapaknya langsung. Datang ke rumah tuh awal nggak langsung ketemu anaknya, ketemu bapaknya dulu. Oh, anaknya disimpan dulu. Anaknya ya kemana dulu nggak tahu. Kamu berani sama anak saya. Akhirnya di situ saya mengenalkan diri, terus Betul, tujuan saya ke baik-baik. rumah ngapain. Ya, bapaknya juga sempet kaget, belum pernah ketemu udah mau berani ke rumah gitu kan. Tapi saya salut, bener. Saya juga, misal saya punya anak, cuman cowok kan semua. Ya. Kalau perempuan, misal saya punya anak perempuan didatangi dengan sosok calon, Ya. calon istri anak saya, calon suami anak saya akan sangat berbangga dan memiliki perasaan yang sangat apa ya, ibaratnya tuh wah ini orang berani gitu ya kan, penuh dengan tanggung jawab datang Ya. ke rumah dengan itikat baik apa segala macam. Nah itu saya salut benar. Ya, akhirnya di situ saya pengenalan, saya bilang tujuan saya kesini ngapa ini, akhirnya diketemuin lah sama anaknya. Ada sambil malu-malu kucing ya. Dari situ ada karena awal pertemuan, pak diem gitu. Ya namanya orang baru pertama ketemu ya pasti lah. Saya juga pasti diam-diam, tapi Ya. beda lagi kan. Ya. Akhirnya setelah saya ngobrol-ngobrol banyak di situ, akhirnya orang tuanya bilang ya udah nyerahin ke anaknya kayak gimana, orang tuanya mendukung, support, kembali lagi sama anaknya. Di situ kita berkomitmen berdua sama ya istri saya yang sekarang. Itu hubungan chattingan tuh berapa lama sampai akhirnya Jaino memutuskan untuk ke rumah ketemu orang tuanya? Seminggu. Oh dari hubungan chatting, komunikasi ya, di handphone ya, sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Di situ juga chattingnya dibalasnya singkat-singkat. Oh singkat. Balasnya disangkanya saya main-main. Ya, jadi singkat-singkat. Ya, ngerti. Ya, akhirnya ya udah langsung ke rumah. Di situ habis ngobrol banyak sama keluarga, sama istri saya. Akhirnya kita dikasih kesempatan waktu dalam seminggu buat memutuskan apakah diterima apa enggak, apakah melanjut ke jenjang yang lebih serius apa enggak. Di situ akhirnya saya dikasih kesempatan seminggu. Akhirnya ke rumah ya dikasih seminggu. Di situ itu ya, dari pihak calon istri sama keluarga juga merestui, jadi ngebalikin lagi buat ke anak-anaknya gitu ya. Saya dikasih waktu seminggu dan istri saya dikasih waktu seminggu juga buat memutuskan apakah iya lanjut tidak ya. Dalam syariat Islam tuh kan ada yang namanya sholat apa untuk meminta istikharah. Sholat istikharah. Di situ ya pasti saya istikharah. Apakah untuk meyakinkan apakah ini benar-benar pilihan pilihan Jaino ke depannya menjadikan seorang istri yang jangan sampai ada keraguan di diri masing-masing. Betul. Aduh hebat saya sekali Jaino. Jadi saya kayaknya nggak bisa seperti itu teman-teman. Ya mungkin udah jalannya udah jalannya juga. Saya juga nggak nyangka bakalan jalannya kayak gini. Betul. Akhirnya dilaluin dengan syariatnya, ya udah. Akhirnya muncul di seminggu
udah ke waktu itu akhirnya ngasih keputusan dua-duanya langsung atau Jainul dua-duanya langsung ketemu lagi ke rumah? Enggak, saya ya ke rumah. Saya ke rumah lewat WA dulu ke rumah. Betul. Akhirnya ya lanjut di situ. Jainul sama keluarga datang? Enggak, belum. Sendiri dulu. Hebat ini. Sendiri dulu saya. Pria yang penuh tanggung jawab. Langsung iya lanjut. Akhirnya di situ saya menjadwalkan untuk acara lamaran. Oh, lamaran dulu. Lamaran. Wih, mantap. Akhirnya ketemu jadwal tanggalnya lamaran waktu itu 11 Mei. 11 Mei. Ya. Lamaran tuh keluarga sama keluarga ketemu Keluarga sama kan keluarga. ya? Memutuskan untuk tanggal Ya, pernikahannya tanggal di berapa. pernikahan. Oke. Nah, sebelum lamaran itu akhirnya saya mengajak orang tua ke rumahnya istri saya. Oke, betul. Buat ya nentuin tanggal itu Sama perkenalan Ya, keluarga perkenalan biasanya keluarga, ya. ya. Betul. Akhirnya di situ ya alhamdulillah lancar. Akhirnya kita tunangan 11 Mei. Nah, tunangan 11 Mei. 11 Mei. Untuk pernikahannya Pernikahan kemarin Belum. sempat diundur. Oh, diundur. Kenapa? Karena kan COVID. Oh iya, dan betul, suasananya COVID. kayaknya nggak akan pas kalau kita bikin acara buat nikah. Oh, Karena iya. pihak keluarga pengen kita ada undangan-undangan kayak gitu. Oh, oke, Akhirnya oke. yang rencananya Agustus terus ke November akhirnya dan jadi kemarin lah Desember tanggal 13 Nah, akhirnya. teman-teman, maaf saya potong dulu ya. Pada saat setelah pertemuan kedua belah pihak dari keluarga Jainul sama calon istri, saya melihat dengan kepala saya sendiri. Jadi Jainul barengan sama calon istri itu nggak pernah berduaan. Bener. Jadi ada teman-teman, bahkan ada saya ketika Jainul kita main kemana Nuh? Ya. Waktu kemarin Ke Subang. Ke Subang. Jadi Jainul juga nggak pernah pergi berduaan. Jadi bener-bener saya selalu menjaga kaidah Islam, syariat Islam. Yang pertama itu teman-teman saya juga belajar supaya tahu aja. Yang pertama niat ya Jainul ya. Niat karena ibadah. Niat karena ibadah buat bisa melakukan syariat ini. Yang kedua itu yaitu perkenalan ya. Biodata diri perkenalan biodata masing-masing, baik itu secara pribadi. Cuman Jainul mencari tahu dari teman-teman, kerabat, ya, lingkungan, tempat kerja apa segala macam, tahulah sosok yang akan jadi calon istrinya. Ya. Terus yang ketiga tuh adalah nazar kepada keluarganya. Ya. Nah, Jainul hebat dengan penuh tanggung jawab, niat baik. Ya. Dia langsung ketemu sama bapaknya. Nah, siapa tahu bapaknya, kita nggak tahu kan bapaknya seorang apa segala macam, Ya. tapi dengan keberaniannya, Ya. dengan tanggung jawabnya, Jainul berani. Yang selanjutnya itu adalah memberikan kado. Nah, Ya. ibaratnya ucapan terima kasih mungkin ya sama keluarganya udah mempersilahkan, udah menerima kedatangan baik Jainul apa segala macam. Dulu memberikan kado apa? Kado spesial apa? Pulsa kah atau sih. apa? Ya mungkin karena awal-awal bingung mau ngasih apa ya berupa makanan sih ya. Dan akhirnya kan merencanakan tunangan ya ada mas kawinnya. Ya betul. Udah hebat sekali. Nah, pada saat itu ada beberapa pengalaman yang mungkin belum pernah Jainul alami sama calon istri alami sebelum ke jenjang pernikahan. Hal-hal apa aja yang bisa Jainul sharing ke teman-teman mungkin? Ya hal-hal apa mungkin karena kita prosesnya seperti ini. Betul. Mungkin range kita ketemu tuh jarang. Betul. Kita jarang. Banyaknya kita kontak ya lewat WhatsApp atau nggak media sosial. Ya karena ya di situ saya menjaga calon istri saya dan dia pun sama-sama menjaga. Betul. Dimana kita ada keperluan buat ketemu tuh hanya ngobrolin buat persiapan buat, ya. Tunangan dan pernikahan. Okay. Kayak teman-teman sangat dewasa sekali ya, benar. Jadi nggak ada pemikiran untuk hal-hal lain, mereka fokus buat persiapan ke depan. Maaf, Jainul umurnya berapa? Saya 26. 4 atau 26 udah dewasa kayak gini ya. Kalau calon istri kemarin? Calon istri waktu tunangan 20, pas nikah kemarin 21. Wow.
daun muda. Tapi saya Ya pemikirannya udah dewasa lah. iya, betul. Saya juga dulu waktu merit umur 25 teman-teman. Ya, sekarang saya umurnya 20. Kok berkurang? Jadi seperti itu ya. Kalau tingkat kedewasaan itu teman-teman nggak dilihat dari umur, Ya, tapi betul. cara dia berpikir, pola pikirnya, tanggung jawabnya, jiwa kepemimpinannya itu seperti apa. Saya salut sekali sama Jaino. Terus menghadapi orang yang belum pernah kita kenal, Ya. apa aja sih sharing buat teman-teman? Ya pastinya canggung lah. Canggung yang pertama. Namanya pasti. orang asing baru ketemu belum tahu kayak gimana watak. Taunya dengar dari orang kan. Kata orang kayak gini. Kita kan belum tahu lihat orangnya langsung kayak gitu. Betul. Ya awalnya canggung, kita mau ngapa-ngapain aja bingung harus ngapain, ngobrol duluan, modulin harus Saya apa. diam-diam ya. Iya. Makanya Bingung. Makanya teman-teman, maaf ya Nur, kadang sama saya suka dibecadain Ya. gitu kalau ada mereka berdua diam-diam aja nih. Kayak tukang rujak sama tukang kerupuk. Diam-diam. Tapi kalau udah ngeblur, mantap kan? Rujak sama kerupuk. Nah, setelah pernikahan nih teman-teman. Wah kalau ini jangan ditanya lah. Tapi sebelumnya teman-teman yang mau ngelihat keseruannya ngobrol bareng setelah pernikahan nih malam pertama, teman-teman jangan lupa like, share sama subscribe channel YouTube saya. Semoga terus memberikan informasi sama manfaat juga ke depannya. Ya, jangan lupa. Teman-teman, jangan keasikan nonton dong. Bantuin dulu yuk like sama subscribe-nya. Kita tungguin kok, santai. Oke, makasih banyak ya. Teman-teman, berbicara tentang hubungan seks. Jadi kita alangkah baiknya sharing dengan orang yang udah berpengalaman, pakar kesehatan, kehamilan, betul nggak? Sama seksual, pakar seksual. Jadi saya undang aja langsung telepon pakarnya ya. Halo? Halo dok, oke, bisa bantu saya? Saya mau sharing sama teman-teman nih, teman-teman di rumah, buat ngobrol-ngobrol. Oke, ditunggu ya. Oke, makasih dok. Yuk, ditunggu. Mana ya? Katanya mau datang. Halo. Wih, halo dok. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Kumpul-kumpul, ada apa ini? Iya, kita mau sharing seputar seks edukasi. Oh, iya. Teman-teman, telah hadir dokter pakar kesehatan, kehamilan dan seksual. Silakan dok, perkenalkan kepada teman-teman di rumah. Oke. Halo, nama saya Dr. Boykot. Dokter Boykot Ini tangan dulu ini. Ya, mengganggu. nama saya Dr. Boykot. Itu boy itu namanya dari anak muda. Kalau kot itu kolot, jadi anak muda yang usianya udah tua tapi ngorak kene. Dokter, ini kan ada teman saya namanya Jainul. Iya. Jainul ini kemarin telah melangsungkan pernikahan dengan syariat kaidah Islam, yaitu taaruf. Bagus itu. Bagus ya itu. Bagus. Jadi udah pacaran, tapi pacarannya tuh setelah menikah. Iya. Nah, kita tanya-tanya nih momen ketika malam pertama, momennya gimana? Terus perasaannya gimana? Kita langsung aja pada orangnya. Ya, betul. Pasti pertama itu deg-degan ya. Deg-degan kan? Pasti semua orang juga dong. Pegang tangan dulu. Ya kalau misalkan teknisnya nggak saya sebutin ya, Iya, karena tiap betul. orang punya privasinya masing-masing. Punya ini apa sih rahasia kantor, rahasia perusahaan ya dok ya. Iya dong. Kalau dokter dulu gimana? Kalau saya itu open bar selalu. Langsung main Iya. gigit nggak dokter? Iya, biar main gigi sedikit, biar si istri itu itu apa namanya nafsunya itu tambah. Oke. Jadi pasti ada perasaan canggung ya, deg-degan. Pasti selalu. Terus Ya pengalaman saya sharing aja. ya, Tahu lah kalian. iya. Awalnya pasti canggung, Betul.
bingung harus dimulai dari mana. Betul, betul. Dan harus ngapain nih? Iya. Kan kebanyakan sebelum-sebelumnya kalau pacaran kita udah deket lah, Udah deket, udah nggak canggung lagi, udah nggak ya kan? canggung. Sedangkan kalau sekarang orang yang mungkin nggak kenal sama sekali, Betul. tiba-tiba dalam satu ruangan, satu kamar, Betul. bingung kan harus dimulai dari mana Betul, dulu. betul. Akhirnya di situ Islam, Niat karena niat karena ibadah. Betul. Ya awalnya karena mengikuti syariat Islamnya kan ada sholat sunnah dulu, Sholat ada dulu, Dok. ada berwudu Wah, itu dulu. paten bagus. Jadi biar nanti anaknya itu sholat. Ya, Solehnya. supaya Sehat lagi. ibadahnya pola. Kalau dokter dulu sholat dulu. Iya, sholat dulu dong. Sholat apa? Saya tahajud. Tahajud tuh malam. Sholat buat mempersiapkan kita meminta kepada Ya, Allah ya, ya, meminta kepada Allah. supaya diberikan keturunan yang baik, yang soleh, yang berkah itu. Ya Dari kuncinya kan itu dari canggung itu sekarang mungkin dari ini sekarang inisiatif ya. ya sekarang Sekarang udah. Iya. improve sekarang. Sekarang udah improve. Dulu canggung, sekarang improve. Main senggol apa? Saya nggak boleh lang. Kan senggol bancok. Ya mungkin dari pengalaman malam pertama kayak gitu. Canggung. Oke. Pasti ya kalau canggung. Nah, Dok, saya mau nanya nih, untuk hubungan seksual ya, itu baiknya dilakukan seminggu tuh berapa kali? Jadi biar teman-teman Bagusnya itu kurang lebih itu seminggu itu 3 atau 4 kali. 3-4 kali. Iya, itu buat kesehatan. Buat Kalau itu kesehatan, ya? prostat nanti itu. Iya. Kanker prostat ya? Iya. Kalau dokter seminggu berapa kali, Dok? Sama. Sama. Kurang lebih itu. Oke, dengan lawan yang sama atau beda? Wih, beda dong. Beda itu. Kan. Beda. Beda rasanya juga. Kacau ini dokter. Iya. Nah, kalau Jaino gimana? Tapi menurut pengalaman saya, ya saya baca-baca juga kan ya ilmu kan ya, Iya. belajar karena belum tahu sama sekali ini harus kayak gimana. Betul. Apalagi lagi promil program pengen punya anak langsung kayak ya. gitu kan. Jadi Iya. teman-teman Jaino ini tidak memakai KB, jadi langsung program Langsung kehamilan program ini. untuk mendapatkan amin Ya, buat hati nanti amin, kehamilan. Siap. Yang baik itu lebih bagus 3 hari sekali, 3 hari sekali. 2 sampai 3 hari sekali. Betul, ya. karena buat memperkuat juga ya, si sperma kitanya juga kondisi ya. spermanya nggak encer, bagus. Bagus, betul. Terus fisik kitanya Lagi bugar ya, staminanya kita lagi bagus. Karena menurut pengalaman, Betul. karena kalau terlalu sering juga Betul. dan Kualitas jeda spermanya waktunya dekat, kualitas spermanya jelek, terlalu encer. benar. Ya. Menurut dokter gimana, Dok? Jadi ada proses pematangan sperma ya dari Iya, ada itu. berapa lama itu kira-kira? Kurang lebih 2 hari. 2 hari ya. 2 hari itu. Kalau dokter mencapai performa terbaik sperma itu berapa hari, dokter? Iya, beda. sama 2 hari. Sama 2 hari. 2 hari, 3 hari lah. Kirain 10 hari, dokter. Waduh. Karena usia gitu. Enggak. Oh enggak, sama 2 hari. Sama. Oh iya, jadi harus dijeda dulu ya. Jeda dulu. Dok, saya mau nanya nih. Saya sharing juga sama Jeno. Ketika kita latihan kaki nih, Ya. kan badan overtraining, badan panas apa segala macam. Itu kita melakukan hubungan seksual, sperma tuh jadi encer. Kenapa tuh, Dok, bisa seperti itu? Ya mungkin karena kelelahan itu. Betul. Karena kelelahan, Kurangnya jadi nutrisi juga ya, nutrisi energinya kurang, juga, proteinnya alhamdulillah. kurang, Oh, bisa gitu, jadi spermanya encer. Oh, berarti sperma juga berbanding lurus dengan performa kita ya, badan kita Iya. ya, kebugaran, kesehatan kita juga ya. Jadi Makanya harus kalau dijaga ya. Harus dijaga, nutrisi harus dijaga, Oke. jadi seimbang. Dok, maaf ini mungkin Jaino nggak merasakan, tapi saya melihat kemarin, maaf ya Jaino, kemarin setelah merit, saya melihat performa Jaino agak menurun, teman-teman. Jadi ketika latihan kaki kebetulan, iya betul. Karena saya tahu itu. Kenapa? Digedar. Iya, itu digedar. Coba tanya bahasa Indonesianya apa kalau digedar? Itu jadi tiap bersentuh tangan lagi tangan lagi Oh, Kita lagi iya itu Oh, jadi harus ada remnya juga ya? iya ya tapi nggak apa-apa malu karena itu kan pertama Ya, belum tahu kan. itu Jadi iya ada sesuatu hal yang baru di rumah, ada mainan. lelah iya Jadi sekarang kita harus mengerem ya, Iya, supaya harus mengerem. dari kualitas spermanya juga bagus, Iya. kesehatan kitanya juga Bagus, tidak terlalu drop. nanti kalau sering juga pias nantinya Bias tuh apa? pucat iya Oh, terlalu ini ya, Terlalu sering, terlalu terlalu capek. capek, Oh, gitu. oke. Pantesan teman-teman kemarin ada seminggu berkurang. Biasanya kan
sparring partner sama saya, jadi aduh lemas katanya masuk angin. Hasan masuk angin Ya dong. mungkin karena seringnya apa? Istrinya itu dederiun. Ya pengalaman kemarin karena ya wajar lah baru pertama pasti ritmenya lebih sering. Betul, lebih sering. Karena Darah muda juga ya. darah muda, semangat muda. Tapi itu sebenarnya nggak baik karena mempengaruhi performa olahraga. Karena kan saya di sini di bidang saya olahraga, apalagi angkat beban yang emang angkatnya berat-berat. Betul. Ke performa sangat ngaruh. Kita bikin drop badan, apalagi kalau badan kitanya kurang nutrisi nih, kurang kalori masuk, drop bisa sakit. Apalagi pertama masih menggelora Ya. itu juga pulen. Ya, ini sharing buat teman-teman kalau nanti awal pernikahan Diatur lebih ya. bagus ya dijeda, ada Dijeda. jeda. Karena apalagi yang sering olahraga supaya dia nggak mempengaruhi pada performa saat latihan. Betul. Sama bisa memberikan Kualitas yang bagus. spermanya juga lebih bagus. Ya. Nah, Dok, untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sperma yang lebih bagus nih. Kira-kira ada nggak suplementasi, kalau nggak pola makannya harus seperti apa? Makanya harus ya istilahnya protein tinggi ya. Terus latihan dengan kontinu teratur, jangan terlalu sering apalagi sampai overtraining itu jangan. Dipas-pas aja. Ya. Dipas-pas aja ya. Pas Iya, sayang. makanan Pas sayang kayak dari gitu. makanan serat, karbohidrat kompleks. Nah, itu yang harus dicukupi ya. Jadi sperma itu bagus. Jangan sampai ke rumah juga kelelahan ya. Iya, jangan. Nah, kira-kira suplementasi yang menunjang untuk performa tuh apa? Tribulus. Tribulus itu. Kalau semacam ini bagus nggak? Amino, BCAA. Ini Nah. buat meningkatkan daya tahan. Ya sama bisa itu recovery ya. itu buat recovery juga, itu synthesis protein juga itu Vitamin ada. juga ya harus Vitamin masuk ya? harus masuk. Vitamin C apa ini XS. Ya itu buat vitalitas ini vitamin ini. Nah, Ya. ini bagus ini penunjang Kebetulan badan kita. ya, kebetulan kemarin saya juga pakai suplemen, makanya suplemen ya. daya tahan saya nggak terlalu drop banget, tapi masih bisa latihan angkat berat, Ya, masih bisa. betul. Ini saya kemarin pakai Testo Booster, dia isinya Tribulus. Nah, itu Dia buat menaikkan hormon testosteron kita di Ya. ambang batas alaminya sehingga performa kita tetap Membantu. tetap bagus. Terus vitamin buat anti lelah. Anti lelah, Ya, ya. di saat Ya B12 itu ya. adalah kan. Ya, terus salah satunya ada kandungan zinc. Iya, Nah, zinc sama asam folat itu sangat mempengaruhi ke kualitas libido. Ya, intinya ke seks kita lah. Yang utama itu zinc yang mengandung makanan, apalagi dari makanan ya. Iya, Yang betul. sangat mempengaruhi itu zinc kayak kerang-kerangan, seafood itu kandungan zincnya tinggi. Betul, Itu sangat mempengaruhi ke libido seks kita. Betul, Sama asam folat. Oh teman-teman, jadi banyak banget nih manfaat sama informasi yang menarik buat teman-teman nanti persiapkan buat di jenjang pernikahan tuh hal-hal apa saja yang mempengaruhi, sangat membantu sekali ya jadi suplementasi. Terus teman-teman juga harus rajin olahraga Pasti ya. sangat mempengaruhi olahraga, apalagi angkat beban. Karena yang saya rasain angkat beban itu bisa mendobrak hormon kita, testosteron kita. Menaikkan hormon Ya, hormon testosteron kita. Di samping melatih otot, tulang, sendi, dan meningkatkan hormon testosteron ya. Ya. Jadi teman-teman jangan salah pilih suplementasinya juga. Pilihlah dari Ronnie Coleman, RC, dan Dymatize. Oke. Nah, di akhir acara ini saya mau bertanya nih sama pakarnya nih. Kebetulan Jainul sama istrinya tuh lagi program hamil. Dok, kira-kira salah satu cara atau kiat-kiat apa saja sih yang harus dilakukan supaya amin mudah-mudahan cepat diberikan momongan kehamilan buat istri. Jadi gimana? Ya sebetulnya variasi dalam hubungan seks itu suami istri itu berbagai macam banyak. Oh, banyak ya? Di antaranya yaitu ya etepseno, Hah? itu etepseno, ya mujair bulu, Oh, itu tuh gaya-gaya. ada melakcau dan lain-lainnya. Ya. Ajul gedang. Ajul gedang, ya sama aja. Ini itu. bahasa apa? Itu Jerman, itu sedikit Sunda Jerman lah pokoknya. Ya. Gitu. Oke. Pokoknya kalau kita berhubungan, kalau udah kita keluar jangan dulu dicabut, usaha. Oh, jangan dulu dicabut. Jangan Berapa lama itu? dicabut. Berapa lama itu? Berapa lama? Ya paling juga 5 menit lah. Kaki naikin ke atas, si perempuannya naikin Yang ke atas. perempuan naikin ke atas, tempelin Nanti ke naik ke tembok. atas kalau udah dilepas ya. Udah dilepas. Ini udah 5 menit atau 5 jam?
Oh, kasih jengker nanti. Iya, iya. Berarti 5 menit 5 ditahan menit dulu. aja, 15 atau 10 menit di atas. Kalau udah beres ya udah bawain lagi gitu. Diulang beberapa kali diulang gitu. Oke. Baris gitu dikasih minum ya? Ya kasih minum buat ya perhatian ke istri, kasih minum. Kalau dulu dokter gitu juga? Ya kurang lebih sama. Kalau bisa Iya, dikasih minum apa? Saya itu Fanta bisa. Oke, jadi ada kiat-kiatnya juga ya, Iya, sehingga hubungan kita tuh nggak monoton dan harmonis. Iya. Lakukan beberapa variasi gerakan ya. Ya. Mungkin nanti Jaino. Tapi dalam Islam itu tidak ada gerakan kayak seperti doggy style itu tidak boleh. Nggak boleh ya, Tidak itu ya? boleh. Gerakan yang normal-normal aja, yang Betul, biasa, ya. yang dia lakuin gitu udah sama aja rasanya kok pulen gitu. Gaya jangan berbagai macam gaya kayak orang buat variasi dan lain sebagainya. Jangan itu. Apalagi yang kayak helikopter gitu ya. Iya, Bisa iya, terbang sampai, ya. apa namanya pelak jauh ke atas susah digangsingin. Nanti kalau tipalitak itu gimana susah nantinya. Iya. Teman-teman nggak tahu tipalitak itu apa? Paling itu Cedera. Ya nanti ya bikin cedera itu palitak itu. Jadi seaman mungkin. Aman mungkin, nanti yang wajar ya. Lakukan semua suami istri yang wajar, tidak boleh ada gaya-gaya ala doggy style apapun dan sebagainya. Jangan yang normal-normal aja. Tahan emosinya dong ya. Saya nggak enak. Atau belum? Udah beres. Udah beres Ya, tadi. udah. Nah. Jadi teman-teman itu dia, makasih banyak teman-teman udah stay tune terus. Itu dia manfaat sama pengalaman sharing Jainung dari awal pertemuan dengan niat karena Allah, ketemu sama calon istri yang sekarang udah jadi istri. Semoga kedepannya samawa diberikan omongan yang solehah dan selalu niat karena Allah Ta'ala. Makasih banyak Jainung telah sharing sama teman-teman di rumah. Ini sangat bermanfaat sekali. Tapi sebelumnya teman-teman, ini adalah konten dewasa, jadi mohon kebijakan teman-teman untuk bisa menfilter tentang video ini. Semoga bermanfaat untuk yang sudah melakukan proses perkawinan ya, Dok ya. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman like, share, sama subscribe video channel YouTube saya. Semoga kedepannya lebih bermanfaat. Makasih banyak. Yo. Teman-teman, buat teman-teman yang masih ragu atau banyak pertanyaan mengenai sex education, kita di sini menerima berbagai macam pertanyaan buat teman-teman. Jadi kedepannya kita akan bahas itu ya di sesi detail lah, lebih detail, lebih lengkap. ya, sharing lah. Jadi teman-teman jangan ragu buat mengasih pertanyaan kepada kita. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, Kita akan jawab semuanya tuntas. di kolom di bawah ini. Ya, oke. Makasih banyak ya. Gotta go and leave a little note to remind you in case you wanna stir the pot up, cause a little drama you don't really wanna battle. Lots of things you never thought of and never seen. You caught a line and became a fiend. My dope rhyme like a